Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Surah Furqan ayat 71. Siapa yang bertaubat dan melakukan amalan soleh, amalan kebajikan, fa innahu yatubu ilallah, maka sesungguhnya orang yang bertaubat dan melakukan amal soleh itu yatubu ilallahi mataba, orang-orang yang bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Para pemirsa, puji syukur kita kembali persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dapat melanjutkan kajian kita berkaitan dengan bimbingan taubat. Kemudian salawat dan salam selalu dan senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya disampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kajian pada bimbingan taubat kita pada bahagian kedua ini memperbincangkan tentang tanda-tanda orang berdosa. Untuk apa? Untuk mengetahui, mendeteksi apakah kita sedang berada atau sudah melakukan perbuatan dosa dan kesalahan itu. Dengan tanda-tanda itu diharapkan kita bisa mengenal, memahami, menyadari, dan pada akhirnya nanti mau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Karena para pemirsa, setiap anak cucu Adam itu tidak pernah alpa dari dosa dan kesalahan. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Tuhannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, seperti yang kita sampaikan pada episode sebelumnya, bahwa dosa itu merupakan aktivitas, apakah ucapan, perbuatan, tindakan yang bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul-Nya, yang mengakibatkan jiwa kita tidak tenang. Artinya, aktivitas yang kita lakukan pada akhirnya membuat jiwa kita tidak nyaman, hati kita gelisah, resah, dan tak tahu arah, maka inilah salah satu indikasi umum dari dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita coba lebih dalam lagi menelusuri tanda-tanda dosa. Penelusuran ini
dapat kita kemukakan setelah kita mengetahui hasil-hasil dari bahan bacaan atau dari hasil riset ataupun ungkapan-ungkapan dari orang yang memiliki kapabilitas untuk itu. Misalnya kita coba baca dan pahami kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dengan judul Ad-Da' wa Dawa pada halaman 58. Ini membahas tentang pengaruh kemaksiatan terhadap jiwa, terhadap diri. Apa pengaruhnya? Nah, dari pengaruh ini nanti akan kita turunkan menjadi sebuah indikator yang pada akhirnya kita bisa pahami dan mengukur apakah kita termasuk orang-orang yang berdosa atau tidak. Secara umum beliau katakan bahwa kemaksiatan, dosa dan kesalahan itu memiliki efek kemudaratan terhadap hati, berpengaruh terhadap badan, termasuk juga terhadap kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Nah, di antara pengaruhnya, pertama beliau katakan hirmanul ilmi. Hirmanul ilmi ini diharamkan ilmu. Apa maksudnya? Para pemirsa, ilmu itu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Allah akan menancapkan ilmu itu pada hati hambanya. Lalu kata Ibnul Qayyim, maksiat itu nanti akan mengakibatkan tertutupnya cahaya itu. Maka orang yang berilmu ketika dicabut keberkahan ilmunya atau terhalang untuk memahami akan ilmu atau diharamkan akan ilmu, maka ilmunya itu tidak memberi manfaat. Ilman nafi'an, gak ada manfaatnya. Dapat kita lihat dan kita sadari betapa tinggi sebutan gelar akademik, penghormatan akademik diberikan oleh suatu institusi, lalu tidak mampu yang bersangkutan untuk menerapkan dalam kehidupan, berarti ada masalah. Dia tidak mendapat keberkahan ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, para pemirsa, hirmanu rizki, diharamkannya rezeki. Apa maksudnya pemirsa? Rezeki yang diberikan oleh Allah terasa sempit. Nikmat karunia yang diberikan oleh Allah walaupun banyak, kebanyakan dari rezeki itu tidak selalu memberi manfaat. Hilang berkah. Kalau sudah hilang berkah, betapapun banyaknya apakah harta, benda, kekayaan yang dimiliki oleh yang bersangkutan, tetap saja merasa kurang dan berada dalam kekurangan. Padahal ini merupakan sesuatu yang harus dinikmati. Harta banyak tetapi tidak sempat menikmati. Maka kita sebut diangkatnya keberkahan dari rezeki itu. Tidak pernah bahagia dengan harta yang berlimpah. Tidak pernah menikmati dengan pemberian Allah itu. Apa sebabnya? Disebabkan oleh dosa. Apa dosanya? Tidak pada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala seseorang tidak bisa bersyukur kepada Allah, maka dia juga tidak bisa berterima kasih dengan sesama. Mana mungkin bisa berbagi karena dia tidak pernah
merasakan nikmatnya berbagi karena buah dari syukur. Para pemirsa, berikutnya hirmanut ta'ah. Diharamkan ketaatan. Yang dimaksud dengan diharamkan ketaatan ini adalah walaupun seseorang itu taat dalam menjalankan perintah tapi tidak membuahkan apa-apa. Bahkan walaupun dia tahu, walaupun dia paham, walaupun dia yang mengajarkan, dia yang mendakwahkan, dia yang menuliskan, tetapi dia tidak tertarik untuk mengamalkan. Dia tidak tertarik dan terpengaruh untuk mencoba menerapkan dalam kehidupan. Orang lain diterangi, sementara diri sendiri ibaratkan lilin, habis lenyap dilembai oleh api. Inilah diantaranya para pemirsa yang perlu kita camkan dan kita renungkan. Apakah kita mengalami kehidupan yang sempit? Apakah ilmu yang kita dalami tidak banyak memberi manfaat? Rezeki yang diberikan oleh Allah yang maha luas ini, setiap saat dan waktu tidak terasa. Kita berada dalam kesempitan dan keterbatasan rezeki. Bisa jadi kita bermaksiat atau kita masih di lembah kehinaan, kenistaan, melakukan dosa, kesalahan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan uraian singkat ini bermanfaat. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.